Happy Sunday semua. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Sudah oke. Oke, Shalom Radiance. Kita ketemu lagi di ibadah online kita di minggu pertama bulan Oktober 2020. Wow, suatu perjalanan yang cukup cepat sekali tanpa terasa kita sudah memasuki dalam akhir tahun 2020. Dan gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, aku terus berharap semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalau kita memantau, kita melihat dari keadaan kita di Jakarta khususnya mungkin sudah lumayan banyak, sudah lumayan positif rate-nya juga semakin tinggi dan kita tetap harus berjaga-jaga teman-teman. Kita tetap harus benar-benar waspada karena ini bisa kena ke siapa saja. Tapi saya percaya dalam saat ini juga dalam keadaan saat kini, aku percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja semua. Amin. Yuk sebelum kita mau mulai ibadah kita ini, kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. God bless you semuanya. Terima kasih Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, Kau begitu ajaib dan mulia Tuhan. Terima kasih buat penjagaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kau ajaib dan mulia Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita yuk. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu, katakan bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku.
Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh, haleluya. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, oh. Karena kasih-Mu, karena kasih Tuhan dalam hidup ini, dalam hidup ini, wow, wow. Terima kasih Tuhan, yeah. Terima kasih Bapa, oh, kan menari karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, oh. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya Tuhan. Jesus, we love you Lord. Terima kasih, yeah. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami minta penyertaan Tuhan.
yang melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Engkau sedang merendah suatu hasil karya yang mulia, yang ajaib, yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Praise you Jesus. Kami berdoa Tuhan, nyatalah kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kalau sebentar akan ada sharing firman-Mu, hamba berdoa kuasa dan kasih-Mu mengalir memimpin setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas dengan waktu, dengan ruang. Dan apa yang hamba sajikan di tempat ini saat ini Tuhan, dan hamba berdoa itu akan menjadi suatu remembrance Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, dalam sesi kali ini, dalam firman kali ini, saya akan lebih banyak untuk bercerita mengenai kesaksian kehidupan saya. Dan bagaimana dalam perjalanan ini tangan Tuhan terus memimpin dan menyertai saya, dan saya percaya juga akan menyertai teman-teman semua. Amin. Nah, untuk tema khotbah kali ini saya akan mengambil dari Ulangan 8 ayat 2. Ya, kalau teman-teman suka dengan temanya kali ini adalah The Journey, perjalanan. Ya, Ulangan 8 ayat 2 berkata seperti kayak begini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya sudah pernah bagikan ayat ini, perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi dalam masa-masa seperti ini saya teringat perjalanan saya dengan Tuhan. Ya, teman-teman nanti bisa dalam suatu saat, dalam suatu momen yang tepat, teman-teman bisa untuk membuat diary sendiri, bahkan untuk bisa membuat mazmur sendiri, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menjamah, memimpin step by step perjalanan teman-teman semua. Dan saya akan mencoba perjalanan saya dan mau sharekan ke teman-teman semua. Ya, nah, saya percaya dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, itu ada yang namanya benih yang ditaburkan. Apakah itu engkau mendengar dari sebuah lagu, apakah itu mendengar firman dari orang tuamu, atau mungkin dari temanmu, atau mungkin dari teman kelasmu, atau siapapun juga. Dan ada satu benih yang mulai masuk dalam kehidupan saya sebelum saya menjadi seorang Kristen. Ada sebuah lagu. Nah teman-teman, benih yang pertama kali masuk dalam kehidupan saya itu sebelum saya menjadi seorang Kristen, sebelum saya menjadi anak Tuhan, sebelum saya lahir baru, ada benih yang masuk itu dari sebuah lagu judulnya Pelangi Kasihnya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar lagu itu, teman-teman sudah pernah tahu liriknya seperti apa, dan saya juga pernah dengar Albert nyanyiin pada saat lagi di Radiance, dia nyanyiin lagu ini Pelangi Kasihnya, dan kata-katanya itu luar biasanya seperti kayak gini, bilang gini. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Bisa diganti juga kata-katanya ini. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasihnya.
kulihat pelangi kasih-Nya. Dan lagu itu berkata bahwa tangan Tuhan sedang merendah. Saya mendapat suatu impresi bahwa ada suatu perkataan yang aneh. Suatu pribadi yang mungkin saat itu saya akan berkata itu sebuah karena saya belum mengenal Tuhan. Ada seorang Tuhan yang sedang merendah bekerja sesuatu dalam kehidupan. Walaupun bukan merasa kehidupan saya waktu itu, tapi kehidupan orang lain. Ya kan, karena saya waktu itu masih belum bertobat. Jadi jadi ada suatu Tuhan yang sedang bekerja, sedang merendah, dan suatu saat nanti saya akan melihat hasil karya yang luar biasa. Ya itu suatu benih yang pertama. Dan teman-teman, saya juga pernah cerita bagaimana kehidupan saya bertobat ya. Saya akan coba ulang di sini sebentar. Awalnya itu dari SMA. Dari SMA itu ada persekutuan, tapi persekutuan itu saya juga nggak pernah ikut. Saya jarang sekali ikut, walaupun ada teman saya diikut, sahabat saya di situ. Karena waktu SMA saya sangat tergila-gila sekali dengan yang namanya main basket ya. Dan tergila main basket itu permasalahannya, basket itu setiap hari Sabtu jam 3 sore. Sedangkan sekolah hari Sabtu itu kelarnya jam setengah 12. Setengah 12 sudah kelar sekolah, dan saya harus menunggu kurang lebih waktu yang cukup lumayan banyak sekali. 3 jam saya nggak tahu harus ngapain, dan saya nggak bisa pulang, saya nggak bisa minta orang tua saya untuk jemput, ya kan, karena zaman waktu itu tidak seperti sekarang. Ada yang bisa naik motor, atau mungkin juga bisa Gojek atau Grab, tapi sekarang waktu saat itu tidak bisa, dan saya nggak bisa pulang. Walaupun bisa pulang, tapi mungkin nggak bisa kembali lagi karena jauh sekali waktu itu antara rumah sama sekolah saya. Jadi yang saya lakukan adalah saya menunggu. Saya harus menunggu kurang lebih 3 jam. Karena impian saya untuk pada saat itu bermain basket, dan saya mau masuk tim basket, dan saya mau jadi kapten basket di tim sekolah saya. Dan saat itulah saya harus mengerti apa yang pelatih saya mau. Kalau saya mau masuk tim, kalau saya mau jadi kapten, berarti saya tidak boleh tidak hadir. Mau nggak mau saya harus hadir terus dalam ekskul basket di situ, dan pelatih saya yang baru ngontrol semuanya. Jadi mau gak mau saya harus menunggu. Dan pada saat menunggu, waktu yang kosong tersebut, tiba-tiba ada teman saya ngajak, "Tok, daripada lu nganggur, ikut persekutuan." Nah, itulah mulainya. Jadi teman-teman, kalau ada teman atau pemimpinmu yang mengajak kamu ke gereja, ya itulah ada maksud tertentunya. Ya, dia ngajak saya, dan aku pikir oke, nggak jadi masalah. Saya pikir karena saya juga tidak berpikir kemudian bahwa akan bisa menjadi melayani Tuhan juga, tidak mungkin seperti kayak begitu kan, karena saya mau main basket. Hampir kurang lebih itu 3 tahun dari kelas 1 sampai kelas 3. Tapi kelas 3 saya mulai ditangkap Tuhan, tapi prosesnya nanti belum. Jadi what shall I do? Saya harus menunggu, dan saya harus ikut persekutuan. Ya ikut persekutuan, ya nggak ngerti apa yang saya lakukan. Mereka memuji menyembah Tuhan juga saya nggak tahu apa. Firman yang bagikan oke. Tapi pada saat mulai 2:30 saya langsung turun, saya langsung siap-siap tuh bermain basket. Ya. Dan pada saat persekutuan itu dari kelas 1, kelas 2 saya mulai ada pertumbuhan, ya tidak secara rohani, tapi mulai ada pelayanan yang saya dapat dari teman saya. Dia mulai izinkan saya untuk membantu ngeberesin bangku, beresin meja, karena waktu itu kita ibadahnya itu di persekutuan. Ya, kita ibadahnya di persekutuan. Kita ibadahnya itu di ruang perpustakaan. Di ruang perpustakaan, jadi mesti ada meja yang diberesin. It happens sampai kelas 3. Ya, kelas 3 and suddenly teman-teman tahu kelas 3 kita waktu itu ada yang namanya Eptanas. Dan kita juga ada kebaktian perpisahan, dan kita ada retret. Dan suddenly ada suatu mujizat terjadi bahwa saya diajak menjadi panitia retret karena saya punya koneksi di persekutuan tersebut. Saya punya koneksi di teman di persekutuan, dan well, it's a good thing. Itu adalah suatu hal yang sangat baik sekali, suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi ya namanya KKN ya ada juga yang saya ikut, karena bayangan saya seperti kayak gini teman-teman. Retret itu suatu hal yang mengaksikan sekali, karena di retret tersebut, karena waktu kelas 3 itu kan kita dipisah IPA dan IPS, betul? Dan tim panitia itu cuma 1.
ya kan? Jadi pada saat kamu jadi panitia, kamu akan melayani di anak IPS dan akan melayani anak IPA. That's mean dalam 1 minggu, kurang lebih kan rate 3 hari 2 malam. Jadi kalau misalnya IPA dan IPS berarti kurang lebih ada 6 hari 4 malam. 6 hari 4 malam saya tidak usah sekolah, tidak ada di rumah, dan saya akan melayani di retret. Itu bayangan saya, itu suatu hal yang sangat menarik sekali. Dan bayangan saya yang kedua lagi pada saat retret itu apa? Begadang, main kartu, ngobrol sampai malam. Nggak pernah ada masuk-masuk hal yang rohani sekali. Zaman dulu belum ada HP, jadi itu yang kita lakukan. Kita hiking keluar malam-malam, something kayak gitu kan. Itu yang saya dapatkan pada saat retret. Tapi pada saat itu adalah saya diminta jadi panitia retret. Saya menjadi tim keamanan. Karena saya laki-laki dan badan saya cukup besar, saya jadi tim keamanan. Saya harus, ya keamanan apa sih mesti diberesin, nggak mungkin ada tawuran kan, nggak mungkin ada permasalahan kan. Tapi itu yang kita lakukan, itu yang saya lakukan, ya kan. Nah, yang bukan hasilnya, tapi prosesnya itu pada saat retret itu yang teman-teman harus kita ngertiin, ya kan. Otomatis kamu panitia, kamu ikut yang namanya doa puasa, doa puasa, rapat. Ya rapat oke lah nggak masalah, tapi pada saat puasa, oh my god, it's really really hard. Saya nggak ngerti tujuan puasa apa, saya nggak ngerti. Doa, mereka berdoa, mereka menangis, dan itu adalah suatu benih yang lain yang Tuhan tampilkan, yang Tuhan izinkan saya melihat bahwa ternyata teman-teman saya, teman-teman persekutuan itu mereka sungguh-sungguh sekali dalam Tuhan. That is the first time I saw mereka seperti kayak begitu. Nggak pernah dalam kehidupan saya mereka mendoakan orang lain. Saya melihat mereka mendoakan orang lain. Saya melihat mereka menangis buat doain orang lain dan minta Tuhan jamah kehidupan mereka. Kayaknya suatu hal, it's a very silly things to do. Ya, suatu hal yang sangat konyol waktu itu. Mereka berdoa sungguh-sungguh dan benih itu mulai masuk. Ya walaupun saya merasakan, ya saya masih orang berdosa, saya masih nggak ngerti firman, saya masih nggak ngerti apa sama sekali, dan tidak ada yang saya mengerti pada saat itu. Tapi benih itu mulai masuk sampai akhirnya kelar retret. Oh ternyata saya mendapat suatu hal yang menarik sekali. Di retret tersebut, impian saya pada saat retret tersebut mengenai main kartu, bergadang, itu nggak pernah terjadi. Tapi karena spirit dari persekutuan itu mulai nimpa ke saya, walaupun saya nggak mengerti tujuannya apa, doanya apa, diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga, sama sekali tidak mengerti. Tapi yang dapat itu adalah unity-nya, kesatuannya sangat luar biasa sekali, dan saya mendapatkan spirit yang sama. Setelah kelar retret, saya mendapatkan suatu impresi, wow, it's a very very good thing sekali. Walaupun saya belum mengenal Tuhan, saya nggak tahu, tapi ada suatu benih lain yang masuk, ya kan? Dan hal yang paling menarik lagi adalah karena kita kelas 3, kita sudah mau ada kebaktian perpisahan, betul? Dan kebaktian perpisahan, panitia lagi di retret itu menjadi panitia di kebaktian perpisahan. Dan saya ada koneksi lagi, ikut lagi jadinya. Tapi yang paling gak enaknya apa, tiba-tiba salah satu ketua di persekutuan itu bilang, "Tok, nanti lu kebaktian perpisahan, lo kesaksian ya." I said, what? Apa itu kesaksian? Kamu kesaksian di mimbar, pegang mic di mimbar, dan lo kesaksian ceritakan kebaikan Tuhan saat itu dalam kehidupan gue. Dan saya sangat-sangat bingung, saya sangat-sangat gak tahu, dan saya marah. Why me? Kenapa saya? Saya nggak bukan orang yang benar, saya bukan orang yang suci, saya bukan orang rohani, saya masih, ya I did a lot of bad things back then. Saya banyak sekali hal yang saya lakukan buruk pada waktu itu. Kenapa? Dan teman saya cuma bilang, ya dia cuma ngomong kita itu berarti banyak orang. Kita melihat kamu sudah ada banyak perubahan. Saya, perubahan apa? Tidak ada perubahan sama sekali, ya kan? And then the times went by, berjalan. Pada satu hari sebelum
acara kebaktian tersebut saya juga tidak mendapat impresi bagaimana, tapi ada suatu, it's a silly things ya teman-teman, kalau ada nanya, saya nanya, gue nggak bisa. Dan karena waktu itu dia tidak mau berdebat dengan saya, mungkin karena badan saya gede, dia akan merasa kalah. Jadi oke, kamu doain dulu. Itu jawaban yang gue gak mau denger. Itu jawaban yang sama sekali gue gak. Kamu doain dulu. Pray for it. How to pray? Saya gak bisa berdoa. Saya gak tahu berdoa caranya bagaimana. Doa kepada siapapun saya gak tahu. Ya kan? Doa kepada siapapun saya gak mengerti. Itu suatu hal yang aneh sekali. I hate it back then. Sangat-sangat benci sekali. Sangat-sangat benci sekali. Itu suatu hal yang mengerikan sekali. Tapi satu hari sebelum kebaktian tersebut, mereka membantu saya. Ada seorang teman saya di kelas saya, ternyata dia anak Tuhan, diam jadi anak Tuhan, dan ternyata dia sudah lama jadi anak Tuhan, sudah bertobat. Dia mau membantu saya untuk kesaksian. Dan pada saat acara dimulai, kita nyanyikan puji-pujian, penyembahannya gitu kan. And suddenly teman saya itu mau kesaksian sama saya, mengajak saya untuk berdoa. Yuk, kita doa. Dan pada saat berdoa, teman-teman, you know what I feel? I can pray. Saya berdoa. Bahkan saya memimpin doa di situ. Saya memimpin doa di tempat pada saat kita berdoa di situ. Saya memimpin doa dan saya sangat kaget sekali. Saya bisa berdoa dan saya menangis saat itu. Dan kalau ditanya, lu masih nggak bagiin apa pada saat kebaktian itu? Enggak, saya nggak ingat kebaktian apa. Saya cuma merasakan ada suatu api yang berbeda, dalam kehidupan saya itu, yang membuat saya berani untuk mulai ngambil mic dan saya bukan berkhotbah, kesaksian di hadapan seluruh teman-teman SMA saya. Dan saya menangis, saya nggak tahu ngomong apa, tapi saya merasa itu adalah suatu kuasa Tuhan saat itu bekerja. Itu adalah benih yang Tuhan masukkan, berikan kepada saya. Sudah kelar, dan saya pulang, saya berpikir dan teman saya udah kasih satu lagu. Teman kasih lagu, dan ini lagu yang mengubah juga dalam kehidupan saya. Saat itu setiap kali saya dengar lagu ini, pasti saya nangis. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. And how could I forget His love? And how could I forget His mercy? He satisfied, He satisfied, He satisfied my desire. Great is the measure of our Father's love. And how could I forget His love?
And how could I forget His mercy? He satisfied, He satisfied, He satisfied my desire. Great is the measure of our Father's love. Setelah kesaksian, esok harinya saya dapat lagu ini dan just keep it repeat it, ulang terus. Dan I can feel His love, I can feel the sense of His presence. Walaupun waktu saat itu mungkin saya belum berbahasa roh, saya belum baptis, tapi saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa tersebut. Satu Korintus 3 ayat 6 sampai 9 berkata kayak begini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Allah itu baik. Oh. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Nah teman-teman, dalam kehidupan saya saat itu setelah kelar SMA ya, masuk kuliah dan Tuhan masih belum berhenti bekerja. Dan saya bersyukur saya bisa masuk kuliah, saya bisa masuk dalam suatu universitas yang cukup baik saat itu ya, saat ini juga masih baik juga. Dan dalam masa-masa saya menunggu masuk kuliah ya kan, kesempatan dalam kuliah karena kalau teman-teman pernah tahu juga kita kelas 3 SMA itu mungkin waktu liburnya lebih panjang lagi ya kan. Kurang lebih mungkin ada 2-3 bulan kita libur dan sebelum kita masuk kuliah, sebelum kita masuk universitas. Dan saya merasa tangan Tuhan belum berhenti bekerja ya kan. Mungkin karena saya mau masuk kuliah, Tuhan seperti kayak mau menyiapkan saya lagi dalam suatu pelayanan, suatu ladang yang lebih besar lagi dan saya harus dipersiapkan. Nah teman-teman, saat kemarin SMA waktu itu saya belum diperkenalkan dengan kegerakan karismatik. Ya, karismatik kalau teman-teman tahu, itu karismatik adalah kegerakan dalam mereka gereja yang kontemporer. Ada berbahasa roh, ada berbahasa lidah, ada main pakai drum, musik yang lengkap, dan ada melompat tepuk tangan. Karena pada saat waktu SMA kemarin, saya dijamah pada saat SMA itu kita bukan kegerakan karismatik, kita itu kegerakan yang namanya oikumene. Kalau teman-teman bisa buka di Google, oikumene itu berarti adalah bersatunya gereja-gereja. Jadi karena kita sekolah umum, jadi ada mereka dari gereja A, gereja B, gereja C, dan mereka memutuskan mau untuk pelayanan tanpa untuk membawa embel-embel nama gereja. Itu namanya kegerakan oikumene, ya kan? Nah, setelah saya kelar SMA, saya nunggu waktu kuliah. Dan saat itu saya mulai diperkenalkan dengan kegerakan karismatik, ya kan? Kegerakan karismatik waktu itu ada teman saya, dia mengajak saya karena dia melihat saya SMA sudah mulai dijamah Tuhan dan mungkin dia mau membawa saya terus di dalam Tuhan, dan dia bawa saya ke gerejanya, waktu itu gereja Pantekosta, ya kan? Dan saya diajak, kita pergi bareng, dia pergi sendiri, saya pergi sendiri, kita ketemu. Dan pada saat pertama kali masuk itu tempatnya itu di gedung sebelum Neo Soho. Itu ada namanya gedung Dewa Ruci. Ya, mungkin teman-teman belum tahu, tapi sebelum itu jadi mall, itu adalah sebuah bank yang sangat tinggi dan atasnya itu ada tempat ibadah, ya kan? Dan mereka ibadah di situ, gereja Pantekosta, saya lupa namanya. Dan kita ketemu di situ dan masuknya pun ngantri banyak sekali dan saya kaget sekali dan agak sedikit telat masuk, dan mereka sudah pujian. Dan pertama kali saya mendapat pujian, saya mendengar pujian kepada Tuhan yang sangat radikal itu di gereja tersebut. Mereka menyanyikan lagu tadi, Allah itu baik. Itu lagu standar, dalam arti kalau bagi saya lagu buat oikumene semua orang, ya kan, dari gereja A, B, C, D semuanya akan nyanyikan lagu itu. Tapi mereka nyanyikan lagu Allah itu baik dengan irama yang upbeat, dan mereka jogetnya sangat luar biasa sekali, goyang-goyang kayak gitu. Dan the first time I saw that, saya kaget, wow, ya kan? Ini pertama kali saya melihat sukacitanya luar biasa, atmosfernya luar biasa. Mereka bernyanyi, mereka berjoget, mereka bersorak, mereka melompat semua. Wow, itu suatu hal yang sangat luar biasa, yang berbeda sekali, yang gak pernah saya dapatkan pada saat saya kebaktian oikumene di sekolah-sekolah, ya kan? Ya, dan oke, itu pujian. Tapi pada the next step itu masuk ke penyembahan. Ya, oh my God, saya takut sekali. I was so scared, saya ngeri sekali. Mereka mulai penyembahan, mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh, mereka ada yang menangis. Dan paling mengerikan lagi, mereka mulai berbahasa roh, berbahasa lidah. Dan saya sangat takut. Itu impresi pertama kali saya adalah saya takut. Dan I said to myself, this is crazy. Ini gila, ini gereja gila, ini. Ya kan? Mereka dengan sungguh-sungguh mereka menangis, mereka nyanyikan suatu lagunya Frankie Siombing waktu itu, bawa persembahan yang terbaik. Dan mereka menangis, mereka berbahasa roh, dan I was so scared. Saya sangat takut sekali. Dan setelah kelar penyembahan, biasa ada firman Tuhan dan ada altar call. Dan teman saya duduk di sebelah saya, dan pada saat itu saya melihat teman saya, dia juga berbahasa roh. Saya sangat takut sekali dan gue gak berdekat-dekat sama orang itu. Dan saya agak sedikit menjauh duduknya, ya kan. Saya sangat takut sekali. Ya. Dan dia nanya, kamu mau didoain gak? No, saya gak mau didoain. Saya gak mau maju.
saya nggak mau maju, saya ngeri sekali buat maju. Saya nggak bilang kayak gitu kan, gengsi juga kan. Dan setelah kelar ibadah, teman saya bertanya, so gimana? Kamu dapat sesuatu? Kamu dapat sesuatu? Dan I will never forget jawaban saya. Dan sampai sekarang terus saya bilang kepada dia, oke, thank you sudah bawa ke gereja, thank you sudah bawa gua ke tempat lu, dan I think I will accept my Jesus my own way. Saya akan menerima Yesus saya dengan cara sendiri. Dalam arti, gua nggak mau ke gereja lu, gua nggak mau ke tempat lu, gua nggak mau ikut bersama-sama lu, gitu kan? Oke, itu adalah suatu perkenalan saya dengan gereja karismatik. This is the first time, ya kan? Nah, dan selanjutnya itu it's really fun, it's really luar biasa sekali teman-teman. Dan selanjutnya saya juga diajak lagi sama teman SMA saya, karena kita masih banyak menunggu waktu. Kita pergi ke gereja dan karismatik juga. Oke, saya sudah mulai terbiasa, sudah mulai tahu, oh ternyata ibadahnya seperti kayak begini. Dan pada saat itu saya diajak ke rumah doa malam. Itu hari Selasa apa hari Rabu, dan itu di daerah Pluit, teman-teman, di daerah Pluit. Dan itu was oke, nggak apa-apa. Saya pergi naik mobil karena tempatnya nggak terlalu jauh. Dan gereja itu gereja GBI Betani, dulu namanya GBI Betani Pluit ya. Dan doa malam di situ. Oke, karena doa malam ya, mereka ada berbahasa roh, saya sudah mulai bisa menerima. Mereka ada pujian, oke, saya bisa ngikutin. Dan pada saat mulai penyembahan, oke, bisa ngikutin. Mulai pendetanya masuk, pendetanya mulai bermazmur, and then suddenly dalam bermazmur dia berhenti dan dia bilang, oke, saya minta yang laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan, kita dipisah dan mulai bermazmur lagi dalam roh. Mereka memuji, menyembah dalam roh. And then mulai I heard a strange noise. Ada yang mulai menangis, ada yang mulai ketawa, ada yang mulai manifest. Karena masih polos, saya kan tutup mata, kan takut. Saya melihat teman saya mulai ada yang rebah, ada yang jatuh tersungkur. Saya no way, nobody can push me. Saya nggak mau rebah di dalam roh. Saya just keep on standing tegap dengan pura-pura menyembah dengan tangan terangkat, tapi dalam pikiran ini berperang, dalam pikiran ini berkecimung. Oh man, this is so crazy, gitu kan? This is so crazy gitu loh. Sudah kelar penyembahan, firman dia sharing, dan this is pada saat itu the first time saya melihat tidak cuma sekedar doa malam, tapi manifestasi kuasa Allah. Dia tunjukkan, pendeta itu dari Bali, tunjukkan kuasa-kuasa Allah yang gak pernah saya lihat. Dan wah, ini memang bukan doa malam, ini benar-benar kayak Tuhan sedang lagi nunjukin kuasanya. Bagaimana tidak teman-teman salah satu kuasa yang dilakukannya itu adalah seperti kayak gini. Banyak yang berpikir pada pendeta itu bilang pendeta yang punya kuasa, padahal pendeta dia punya kuasa, ya kan? Dia cuma panggil salah satu ibu untuk datang ke depan, dan dia tidak menyentuh ibu itu. Dia cuma, ibu berdoa ya, angkat tangan sembah Tuhan. Dia mulai sembah Tuhan, dan pendetanya cuma tepuk tangan seperti kayak gini, teman-teman. Tepuk tangan tanpa menyentuh, dan ibu itu mulai menangis, mulai merasakan kasih Tuhan, mulai manifest. Wow, itu suatu hal yang ngeri banget, teman-teman, ngeri sekali. Dan itu yang Tuhan izinkan lihat, dan itu unforgettable night, malam yang nggak pernah saya bisa lupakan, ya kan? Setelah itu salah satu contohnya. Ada lagi yang kedua, dia ngambil Alkitab dan dia cuman tumpang tangan pakai Alkitab, dan tanpa menyentuh orang itu langsung rebah. Dan dia mulai yuk ngajak ke jemaat ya semua, yuk kita mulai berdoa, kita mulai untuk menyembah Tuhan. Karena kita sudah dipisah, kanan pria, kiri wanita, kita dipisah semua. Mulai penyembahan, dan oh man, mulai lagi it happens. Menangis, tertawa,
rebah, guling-guling. Kita suruh pegangan tangan, dan saya karena ada sebelah saya yang rebah, saya kan otomatis jadi gitu kan. Tangan kiri saya langsung kayak mau jatuh, tapi saya nggak mungkin, saya nggak mau jatuh. I will never fall. Dan dia mulai penyembahan, and suddenly teman-teman, I feel shaking. Saya mulai bergetar dalam hati saya dan dalam fisik saya. I tell you, my hands, my feet, my fingers, bahkan jempol kaki saya, ya, kelingking kaki saya pun shaking, dan I cannot stop. Saya nggak bisa berhenti. Saya semakin paksa untuk berhenti, semakin kenceng goyangannya. Dan my lips, bibir saya mulai bergetar, dan aku mengucapkan kata-kata yang baru. Saya mengucapkan kata-kata dengan bahasa yang baru. Itu adalah suatu hal yang aneh. Saya semakin bingung, saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Saya semakin nahan, saya semakin tahan lagi, dan itu semakin shaking, semakin kenceng. And then suddenly saya mengerti, saya sedang dibaptis dengan Roh Kudus. Pada saat saya mengerti saya dibaptis dengan Roh Kudus sesuai dengan perkataan Yesus, aku datang untuk membaptis kau dengan kuasa Roh Kudus dan membaptis kau dengan api. Saya di situ mulai tersungkur. Saya mulai tersungkur. And then I start crying. Saya mulai menangis. Saya mulai menangis karena bukan menangis karena dapat baptisan lagi. Saya merasakan suatu kasih yang luar biasa. Saya merasakan suatu kasih yang melingkupi, dan tidak cuman sekedar perasaan, tapi merasa benar ada suatu tangan yang datang memeluk saya, dan aku mulai menangis. Gitu loh. Pendetanya cuma nyanyikan lagu Haleluya, 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 Haleluya. Start nyanyi lagu ulang-ulang, dan I just cannot stop menangis. Semua terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun saya nggak mengerti Tuhan seperti apa, saya nggak pernah menggali firman, saya nggak pernah mengecek firman, saya nggak pernah. Tapi di situ saya mengerti, saya sedang dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Oke. Efesus 4 ayat 11-13 berkata bahwa, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, towers of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you,
nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, towers of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nah teman-teman, sekarang saya sadar bahwa benih-benih yang sudah didapat selama ini, dari mulai SMA, mulai diperkenalkan dengan karismatik, mendapat baptisan Roh Kudus, mendapat baptisan Roh, ya kan? Itu adalah kegunaan saya untuk memasuki dalam bidang pelayanan. Dan pelayanan pertama saya itu bukan di gereja, itu adalah di kampus. Saya masuk pelayanan waktu itu karena saya mungkin bekalnya dari oikumene, jadi saya ingin masuk ke oikumene, tapi ada teman saya, teman kelas itu, dia juga dari kegerakan karismatik, dan dia mengajak saya untuk ke kegerakan karismatik yang ada di kampus waktu itu. Kalau teman-teman tahu kemarin Kak Hari yang minggu lalu bagi firman, 2 minggu yang lalu bagi firman, nah itu adalah senior saya di kampus. Kita sama-sama bergerak dalam pelayanan di kampus. Dia adalah kakak rohani saya waktu itu. Dan dikarenakan saya sudah mulai masuk kuliah, dan teman-teman, Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang yang memiliki saya mengerti sekarang, dia memiliki suatu jabatan sebagai nabi. Ya, dia mengajar saya banyak hal sekali mengenai kebenaran firman Tuhan, mengenai gereja, mengenai mendengar suara Tuhan, mengenai pelayanan di gereja. Dia memperkenalkan saya kepada hamba-hamba Tuhan, dan saya mulai mendengarkan kaset. Waktu itu belum ada YouTube sudah ada belum ya dulu ya? Seperti kayak belum. Dan saya mendengarkan kaset. Waktu itu kaset khotbah cuma bisa didengar dengan menggunakan kaset. Saya harus beli, dan saya dengar hamba-hamba Tuhan yang waktu pada saat itu cukup lumayan sangat memberkati saya. Dia perkenalkan, kamu dengar ini. Dan dia mengajar saya bagaimana untuk mendengar suara Tuhan. Dan itu adalah suatu pengalaman yang cukup menarik, karena saya bingung dengan frase mendengar suara Tuhan. Emang Tuhan berbicara, Hayapto, perkenalkan saya. Kayak Tuhan tidak pernah berbicara seperti kayak gitu, ya. Tapi dia memperkenalkan saya bagaimana dia mendengar suara Tuhan, dan anehnya dia bisa beberapa kali mendengar suara Tuhan secara audible, dan which is it never happens to me until right now, ya kan. Itu adalah suatu pengalaman yang luar biasa sekali. Dia mengajarkan saya mendengar suara Tuhan, bangun persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, dengan saat teduh, step by step diajarin kepada saya. Dan karena kita pelayanan di kampus, kita doa bareng, kita ada pelayanan
menjangkau anak-anak kampus juga semuanya hal. Dan saya mulai dilatih dan saya mulai menemukan gairah saya pelayanan di dalam Tuhan, yaitu di dalam musik, di dalam tarik suara. Dan saya mulai ikut sebagai singer. Saya mulai bermain gitar dalam pimpin doa. Saya belajar sama teman saya kunci penyembahan, kunci apa saja, karena waktu itu masih feeling masih belum dapet, cuma nyontek doang kunci-kuncinya kan. Dan saya diajar di situ dan luar biasanya sekali teman-teman. Itulah saat dimana saya ketemu dengan seseorang worship leader ya, karena saya waktu itu mendapat baptisan Roh Kudus itu di gereja Betani Fluid, dan saya ikut ibadah di situ jadinya. Ya kan, saya ikut ibadah di situ dan saya ikut youth-nya. Waktu itu youth masih hari Sabtu malam dan saya ikut youth-nya sendiri tanpa dikenalin oleh siapa-siapa. Saya datang pulang sendiri. And then pada saat saya berjalan pulang, tiba-tiba ada seseorang laki-laki di belakang berkata, "Shalom." Ya, dan saya nengok ke balik dan itu adalah seorang worship leader. Ya, kalau teman-teman tahu Kak Yos itu adalah worship leader, itu adalah panutan saya, itu adalah yang mengajarkan saya dalam segala pertumbuhan rohani saya, dan itu adalah salah satu benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya juga. Mulai dari diperkenalkan dengan Kak Yos, diajak ke Komsel waktu itu namanya FA, dan dia sangat bersyukur karena waktu saya bisa main gitar, diajarin saya lagi kunci penyembahan karena ada worship leader. Jadi ada seorang worship leader, ada pemusik, dan dia sangat excited sekali. Dia di coolnya di FA-nya sangat-sangat meriah sekali karena sudah menemukan saya sebagai pemain gitar. Dan teman-teman, luar biasanya FA-nya itu tempatnya itu nggak jauh dari saya. Saya masih ingat saya cuma pergi naik sepeda dari rumah saya di Grisenda sampai dengan di Kapuk Raya, dan mereka FA-nya di situ. Dan itu adalah suatu rencana dan planningnya Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Dan di situ saya dipersiapkan, teman-teman. Dan disitulah saya masuk di dalam penggembalaan gerejanya Pak Hadi Utoyo. Karena waktu itu worship leader itu Kak Yos ya, dia masih full timer di GBI Dutamas dulu namanya, bukan GBI Renewal, masih di GBI Dutamas. Di situ dia pelayanan di situ dan saya diperkenalkan dengan Pak Hadi, dan di situ saya mulai masuk dalam gereja. Saya mulai beresin bangku, saya mulai beresin peralatan, musik semua, karena kita masih nyewa ruangan, jadi peralatan itu mesti dibongkar muat semua. Jadi kita youth itu jam 7 malam, kita jam 4 itu sudah harus siapin peralatan, kita keluarin mixer, kita keluarin semuanya, kita keluarin drum semua, kita setting satu-satu di situ. Dan di situ saya mulai pelayanan, dan suddenly ada suatu pengalaman lagi luar biasa sekali, bahwa Tuhan mempertemukan banyak orang untuk memperlengkapi saya dalam pelayanan. Seperti firman Tuhan tadi di Efesus, saya berkata bahwa memperlengkapi sampai saya mendapat suatu kedewasaan penuh di dalam Kristus, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan luar biasanya lagi adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah teman-teman, poin yang ingin coba saya sampaikan dalam The Journey ini adalah ada 4. Saya coba untuk rangkum semuanya ya teman-teman. Ada 4 yang ingin saya sampaikan. Tadi kita sudah baca di Ulangan 8 ayat 2 berkata bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saya mendapat ada 4 hal teman-teman dalam prinsip di Ulangan 8 ayat 2 ini. Ada yang pertama ini adalah kayak gini: apakah kamu yakin? Apakah are you sure this is the will of God? Apakah kamu yakin adalah kehendak Tuhan? Karena firman Tuhan berkata adalah ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Kehendak Tuhan Allahmu berarti teman-teman yakin nggak dalam posisi you as right now, just the way you are saat ini sekarang, kamu yakin ini adalah kehendak Tuhan? Kamu ada di Radiance, apakah kehendak Tuhan? Kamu berada di keluarga kamu saat ini, apakah itu kehendak Tuhan? Kamu yakin apa tidak? Kalau kamu masih belum yakin, I'm sorry to say, berarti you're not grateful enough. Kamu belum benar-benar mengerti bahwa He own semuanya.
Tuhan nggak pernah salah, dan pada saat dia menaruh kita dalam suatu komunitas, suatu keluarga yang mungkin tidak sesuai dengan apa kita harapkan, tapi Tuhan nggak pernah salah. Tuhan memiliki suatu harapan yang besar dalam kehidupan kita pada saat kita ditaruh di dalam suatu tempat. Dan makanya firman Tuhan berkata di sini, ingatlah ada perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Kalau engkau masih belum yakin dan kehendak Tuhan atas kehidupanmu dengan keluargamu, berarti yang kau lakukan selama ini, apakah itu sia-sia? Apakah kamu cuma muter-muter doang dan kamu tidak mendapat meaningfulnya, kamu tidak mendapat pengajaran yang kamu tidak bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan tersebut. Jadi prinsip yang pertama itu adalah saya catat bahwa, are you sure you know the will of God? Apakah kamu tahu bahwa inilah kehendak Tuhan? Dan kamu bisa menerimakah kehendak Tuhan itu? Ya. Dan yang kedua saya catat lagi, karena firman Tuhan berkata tadi ayat 8 ayat 12, ingatlah. Dan aku mencatat bahwa ingat, prinsip yang kedua adalah remember. Ingat orang-orang yang sudah membawa kamu sampai saat ini. Mereka yang sudah menabur buat diri kamu, mereka sudah berjuang buat diri kamu, mereka sudah membiayain diri kamu, mereka sudah membawa kamu, yang sudah berjasa dalam kehidupan kamu. Ingat mereka semua. Karena mereka semua yang membentuk diri kamu sampai saat ini. Dan Tuhan menaruh mereka dalam kehidupan kita. Apakah itu temanmu, apakah itu pemimpinmu, apakah itu orang tuamu, apakah itu adalah sahabat-sahabatmu. Ingat mereka dan jangan lupakan. Kalau kamu sudah sukses someday, kalau kamu sudah menjadi sukses someday, jangan lupakan mereka. Ingat mereka yang sudah membawa kamu. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah selama 40 tahun. Firman Tuhan tadi berkata bahwa ingatlah kehendak Tuhan perjalanan padang gurun selama 40 tahun. Berarti apa? Ada suatu masanya teman-teman. Masa 40 tahun pertama mereka berputar-putar di padang gurun. Masa kita pun pasti berubah. Seperti pandemi ini juga akan berakhir. Ada masanya. The storms will go away. Ada masanya. Dan bagaimana, tapi yang harus kita tanyakan adalah setelah kita keluar dari masa itu, kita sudah menjadi apa? Kita sudah siap belum? Kita sudah berubah belum? Kita sudah belajar atau belum? Ya kan? Semua ada masanya, semua ada waktunya. Firman Tuhan berkata semua ada waktunya, semua indah pada waktunya. Ada God's timingnya. Ya kan? Pada saat kita mengerti semua ada waktunya, dan kita akan yang namanya menjadi seseorang yang tidak pernah mau mengeluh dan tidak mencoba untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ada frase yang saya dapat itu adalah time zone, zona waktu yang berbeda. Gitu loh. Intinya kayak begini, zona waktu yang berbeda. Saya membaca waktu itu suatu artikel bagaimana kita mencoba untuk bersyukur, dan dia kasih ada suatu istilah. Donald Trump menjadi presiden pada saat dia umur hampir 70 tahun. And then he became a president of United States of America. Barack Obama, presiden sebelumnya, dia menjadi presiden hanya kalau nggak salah umur belum menyampai 50 tahun. Dia sudah jadi presiden. Jadi ada suatu masa zona waktu yang berbeda. Intinya menjadi seorang presiden, tapi zona waktu yang sangat berbeda sekali. Dan ini harus kita pahami. Ini harus kita ngertiin. Ada waktunya, dan itu membuat kita menjadi seseorang yang bisa bersyukur dan tidak mau untuk membanding-bandingkan dengan yang lain. Ada suatu frase yang luar biasa yang saya catat adalah comparison is a thief of joy. Perbandingan, kau membandingkan kamu dengan yang lain-lain, itu adalah mencuri sukacitamu. Comparison is a thief of joy. Dan prinsip yang keempat yang ingin saya sampaikan itu adalah setiap perkara, setiap masalah, setiap proses dalam kehidupan, semuanya menjadi satu tujuan. Membuat kamu sadar apa yang ada di dalam hatimu. Ngerti? Permasalahan yang terjadi, pergumulan yang terjadi, pertentangan yang terjadi, membuat kita sadar, makes you realize who you are. It makes you realize who the real you. Bagaimana diri kamu sesungguhnya. Karena firman Tuhan berkata tadi di ulangan 8 ayat 2 berkata bahwa mencobai engkau dalam apa yang ada di dalam hatimu. Seperti Tuhan mau mengeluarkan, menyadarkan kamu sendiri apa yang selama ini ada dalam hati kamu. Tuhan gak perlu tahu apa yang ada di dalam hati kamu, dia sudah tahu. Tapi kadang kita gak tahu apa yang kita mau. Kita gak tahu kita sedang dalam permasalahan apa. Kita gak tahu.
kita sedang dalam emosi seperti apa. Tapi setiap permasalahan yang terjadi itu, yang sudah terjadi, dan itu memberi suatu lesson. Kita mengerti, oh ternyata diriku seorang kayak begini. Ya, ini adalah suatu kesaksian terakhir teman-teman. Dan saya mengingat kesalahan, dan saya bersyukur saya mengingat kesalahan yang saya buat. Ya kan? Saya mengingat kesalahan, dan ya seperti firman Tuhan ini berkata bahwa untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Saya baru mecat pegawai saya karena waktu itu kita ada cekcok, dan setelah saya pecat, saya menyesal. Saya menyesal kenapa? Karena dia sudah cukup sangat membantu perusahaan saya, sudah cukup banyak membantu pekerjaan saya, gitu. Dan saya menyesal, dan pada saat saya mengerti, oh ternyata selama ini saya membangun suatu pekerjaan dengan motivasi yang salah. Dan pada saat saya ngerti, and then it reveals to me, nyata dalam kehidupan saya, oh ternyata kamu selfish man, kamu sombong, itu loh. Dan itu menjadi suatu pelajaran buat saya, dan aku berdoa aku tidak mengulangi lagi hal seperti kayak gitu. Nah teman-teman, berarti the journey yang saya alami, dan I believe itu akan teman-teman alami. Karena kenapa? God loves you so much. Dia akan melengkapi engkau, dia akan memilih engkau, dia akan memperlengkapi engkau, akan menuntaskan segalanya kalau engkau mau semuanya. So teman-teman, inilah ending dari share saya. Oke, teman-teman, aku berharap teman-teman bisa mendapat sesuatu dari sharing saya, dan berdoa saya bahwa this is the generation, this is your generation. Ini adalah generasi teman-teman di mana you can do better than our generation, buat generasi kami. Kamu bisa melakukan lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi dari generasi saya. Dari setiap apa yang pernah saya alami, aku pikir this is the generation that will expand, will semakin lebar lagi gitu loh. Jadi teman-teman, jangan pernah untuk merasa kecil hati, jangan pernah merasa untuk kamu nggak bisa berbuat apa-apa karena keluarga saya, karena background saya, karena pendidikan saya. No, this is a generation that akan mengubah wajah bangsa kita, akan mengubah pelayanan kita, akan mengubah nama wajah dari gereja-gereja kita semua. Amin teman-teman, aku berdoa apa yang sudah pernah aku alamin, teman-teman bisa alamin lebih lagi. Dari journey ini, jangan pernah teman-teman lupakan, jangan pernah teman-teman anggap sepele setiap perjalanan atas kehendak Tuhan dalam kehidupan teman-teman. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Yuk kita mau berdoa yuk. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini, dan Kau begitu baik seperti Tuhan bisa memanggil hamba dan generasi yang sebelumnya. Tapi hamba percaya bahwa this is generation yang Tuhan sudah persiapkan kembali untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa the glory of your name di muka bumi ini. Dan terima kasih Bapa buat segenap kebaikan-Mu. Dan aku berdoa Tuhan sudah memberikan suatu journey, perjalanan bagi setiap anak-anak, khususnya yang ada di Radiance Community. Dan aku percaya Tuhan akan pakai itu, dan Tuhan akan pakai mereka. Terima kasih Tuhan, dan ada saatnya kami, generasi sebelumnya, akan terkagum-kagum karena Kau sudah membuat generasi saat ini menjadi generasinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you semuanya. Kita ketemu lagi di Radiance Online Service di Minggu 2 bulan Oktober. Tuhan Yesus memberkati.